Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 5, seri yang kedua. Kitab 2 Raja-Raja, pasal 2. Elia naik ke sorga, Elisa menyehatkan air di Yeriko, dan anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda!" Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu,
Dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, Di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biar mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, Janganlah suruh pergi. tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, Suruhlah pergi. mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti Tuanku lihat. Tetapi, airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 126 alinea pertama sampai halaman 128 alinea keempat dan halaman 131 alinea pertama sampai halaman 132 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan, Allah telah menyuruh Elia mengurapi orang lain untuk menjadi nabi penggantinya. Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam ketaatannya terhadap perintah itu, pergilah Elia mencari Elisa. Dalam perjalanannya ke arah utara, dilihatnya berapa besar perubahan pemandangan yang terjadi dalam tempo yang singkat. Tadinya tanah yang merekah,
daerah-daerah perkebunan yang tak dikerjakan karena baik embun terlebih pun hujan tak pernah turun selama 3,5 tahun. Kini, pada setiap jengkal tanah, sayur-sayuran sedang tumbuh dengan suburnya, bagaikan hendak menebus waktu kekeringan dan kelaparan. Ayah Elisa adalah seorang petani kaya, seorang yang seisi rumahnya termasuk orang-orang yang pada zaman kemurtadan massal tidak pernah menyembah Baal. Rumah mereka adalah tempat di mana Allah dihormati dan di mana kesetiaan terhadap iman Israel purba menjadi peraturan hidup sehari-hari. Lingkungan beginilah yang dilewati Elisa ketika ia masih muda belia. Hidup di negeri yang tenang, di bawah ajaran Allah dan alam serta ketekunan dalam pekerjaan yang bermanfaat, Elisa menerima pendidikan hidup sederhana dan menurut kepada orang tuanya serta kepada Allah. Itulah yang menolongnya agar layak untuk menduduki jabatan tinggi yang sebentar lagi akan dipegangnya. Panggilan menjadi nabi bagi Elisa datang ketika ia sedang membajak ladang bersama hamba-hamba ayahnya. Elisa telah menerima pekerjaan yang terdekat. Ia telah memiliki baik kemampuan menjadi seorang pemimpin di antara manusia maupun kelemah lembutan dari seorang yang siap sedia untuk melayani. Dengan roh yang lembut dan tenang, namun ia bersemangat dan tabah. Kejujuran, kesetiaan dan kasih serta takut akan Allah adalah sifatnya. Dan di dalam kerendahan pekerjaan sehari-hari, Elisa memperoleh kekuatan tujuan dan kemuliaan tabiat dengan tetap bertambah-tambah dalam karunia dan pengetahuan. Sementara bekerja sama dengan ayahnya dalam pekerjaan di rumah setiap hari, Elisa belajar bekerja sama dengan Allah. Oleh setia di dalam perkara-perkara yang kecil, Elisa sedang menyediakan diri untuk mendapat kepercayaan bagi perkara-perkara yang lebih berat. Hari demi hari, melalui pengalaman yang praktis, Elisa mencapai kelayakan untuk pekerjaan yang lebih luas dan lebih tinggi. Ia belajar melayani, dan dalam mempelajari akan hal ini, ia juga belajar bagaimana memberi petunjuk dan memimpin. Pelajaran ini adalah untuk semua orang. Tidak ada orang yang bisa mengetahui apa yang dimaksudkan Allah dalam disiplinnya. Tetapi semua orang boleh merasa pasti bahwa kesetiaan terhadap hal-hal yang kecil akan menjadikan orang layak untuk mendapat tanggung jawab yang lebih besar. Setiap perbuatan dalam kehidupan adalah suatu bukti tabiat, dan hanyalah orang yang dalam kewajiban-kewajiban kecil membuktikan dirinya sendiri, seorang pekerja yang tidak perlu merasa malu, dapat dihormati Allah dengan pekerjaan yang lebih tinggi. Terang besar Alkitab 2 Timotius 2 ayat 15. Barang siapa yang merasa bahwa tidak ada akibatnya sebagaimana ia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil, membuktikan bahwa ia sendiri tidak layak untuk menjabat kedudukan yang lebih tinggi. Ia boleh saja mengira bahwa dirinya sendiri cukup sanggup untuk memegang tugas-tugas yang lebih besar, tetapi Allah melihat lebih dalam daripada kulitnya saja. Setelah diuji dan dicoba, tersuratlah perkataan baginya, "Engkau telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan." Reaksi ketidaksetiaan menimpa dirinya sendiri. Ia gagal mencapai karunia, kuasa tenaga, tabiat yang harus diterima melalui penyerahan tanpa syarat. Oleh karena mereka tidak berhubungan secara langsung dengan pekerjaan keagamaan, banyak orang merasa bahwa kehidupan mereka tidak ada artinya, sehingga mereka tidak berbuat apa-apa untuk mencapai kerajaan Allah. Jika sekiranya mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar, betapa senang mereka mau melakukannya. Tetapi oleh sebab mereka hanya dapat melayani dalam hal-hal yang kecil, mereka mengira bahwa mereka dianggap tidak melakukan apa-apa. Dalam hal ini, mereka salah. Seseorang dapat giat dalam pekerjaan Allah,
sementara berpaut pada kesibukan pekerjaan sehari-hari, sementara memotong kayu, membersihkan pekarangan, dan lain-lain. Ibu yang mendidik anak-anaknya bagi Kristus, sesungguhnya keadaannya sama bagi Allah sebagaimana pendeta di mimbar. Banyak orang merindukan talenta khusus yang olehnya dapat melakukan pekerjaan yang mengherankan. Sedangkan kewajiban yang ada di tangan, perbuatan yang membuat hidup itu harum, hilang dari pemandangan orang-orang ini. Biarlah orang-orang memegang kewajiban-kewajiban yang langsung terbentang di jalan mereka. Kemajuan tidak banyak bergantung atas talenta, sebagaimana atas tenaga dan kemauan. Bukanlah oleh memiliki talenta-talenta hebat yang menyanggupkan kita untuk memberikan pelayanan yang dapat diterima, tetapi oleh melaksanakan dengan bersungguh-sungguh hati akan pekerjaan sehari-hari, roh yang puas, yang tak bercela, menaruh perhatian yang sungguh-sungguh kepada kesejahteraan orang lain. Pada orang yang paling rendah, kesempurnaan sejati dapat diperoleh. Pekerjaan-pekerjaan yang terkecil sekalipun yang dilakukan dengan kesetiaan kasih adalah indah pada pemandangan Allah. Ketika Elia yang digerakkan oleh Ilahi mencari seorang pengganti, ia melewati ladang di mana Elisa sedang membajak. Elia melemparkan jubah penyerahan ke atas bahu orang muda itu. Selama masa kelaparan, keluarga Sarfat telah maklum akan pekerjaan dan tugas Elia. Dan kini roh Allah menggerakkan hati Elisa menyambut arti tindakan Nabi itu. Baginya itu adalah tanda bahwa Allah telah memanggilnya untuk menjadi pengganti Elia. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Elia menjawab, "Baiklah, pulang dulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Ini bukan penolakan tetapi ujian iman. Elisa harus menghitung untung ruginya untuk dia sendiri mengambil keputusan menerima atau menolak panggilan itu. Kalau ia menginginkan tetap tinggal di rumah sambil menikmati keuntungan-keuntungannya, maka ia bebas untuk tetap tinggal di rumah. Tetapi Elisa mengerti akan makna panggilan itu. Ia tahu bahwa panggilan ini datangnya dari Allah, maka Elisa tidak ragu-ragu untuk menurutinya. Bukanlah untuk kesenangan duniawi, ia hendak menerima kesempatan menjadi pesuruh Allah atau mengorbankan kesempatan untuk bersatu dengan hambanya. Elisa mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 19 ayat 20 dan 21. Tanpa ragu-ragu, Elisa meninggalkan rumah yang disayanginya, pergi mengikuti nabi itu yang hidupnya tidak mempunyai kepastian. Jika sekiranya Elisa bertanya kepada Elia apa yang diharapkan daripadanya, apa nanti pekerjaannya, maka jawabnya ialah, "Allah yang tahu. Ia akan memberitahukan kepadamu. Kalau engkau menunggu Tuhan, ia akan menjawab setiap pertanyaanmu. Engkau boleh datang bersamaku kalau engkau mempunyai keyakinan bahwa Allah telah memanggilmu. Ketahuilah sendiri olehmu bahwa Allah berdiri di belakangku, dan suaranya lah yang engkau dengar. Kalau engkau dapat menghitung segala sesuatu yang terbuang, tetapi engkau boleh memenangkan kebaikan Allah, datanglah." Tak berbeda dengan panggilan yang datang kepada Elisa adalah jawab yang diberikan Kristus kepada penghulu muda yang kaya yang bertanya kepadanya, "Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Kristus, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
terang besar Alkitab Matius 19 ayat 16 dan 21. Elisa menerima panggilan untuk melayani tanpa menoleh sedikit pun kepada kesenangan dan kesukaan yang ia tinggalkan. Namun, penghulu muda yang kaya itu ketika ia mendengar akan perkataan juru selamat, "Pergilah," ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ia tidak rela membuat pengorbanan. Kasihnya terhadap harta kekayaannya lebih besar daripada kasihnya akan Allah. Oleh penolakannya untuk meninggalkan segala-galanya demi Kristus, ia membuktikan sendiri bahwa ia tidak layak mendapat tempat dalam pekerjaan guru itu. Panggilan untuk mempersembahkan segala-galanya di atas mezbah pelayanan datang kepada tiap-tiap orang. Kita tidak semuanya diminta untuk bekerja seperti Elisa, atau kita semuanya disuruh menjual segala milik kita. Tetapi Allah meminta kita untuk menempatkan pekerjaannya nomor 1 dalam kehidupan kita. Jangan lewatkan satu hari berlalu tanpa berbuat sesuatu untuk memajukan pekerjaannya di atas bumi. Ia tidak meminta pelayanan yang sama dari semua orang. Satu orang mungkin dipanggil untuk bekerja di luar negeri, yang lain mungkin diminta untuk memberikan hartanya guna membantu pekerjaan Injil. Allah menerima setiap persembahan. Hal itu adalah penyerahan kehidupan dan segala buah-buahnya penting adanya. Orang-orang yang melakukan penyerahan begini akan mendengar dan menurut panggilan sorga. Elisa tidak meminta kehormatan duniawi atau suatu kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia di bumi. Bahwa yang diidam-idamkannya ialah lebih banyak roh seperti yang diberikan Allah dengan bebas kepada satu orang yang mendapat kehormatan yang sebentar lagi akan diangkat. Elisa mengetahui bahwa tidak ada hal yang lain kecuali roh yang berada di dalam diri Elia yang dapat menyanggupkannya untuk mengisi tempat di Israel atas mana Allah telah memanggilnya. Jadi Elisa meminta, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Menanggapi permohonan ini, Elia berkata, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Lihat terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Elia adalah contoh orang-orang saleh yang akan hidup terus di atas bumi pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali dan yang akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir tanpa merasai kematian. Terang besar Alkitab 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Itulah lambang bagi orang-orang yang akan diubahkan, sehingga Elia pada waktu Kristus tidak lama lagi mengakhiri pekerjaannya di bumi, telah diizinkan berdiri dengan Musa di samping juru selamat di atas bukit kemuliaan. Pada orang-orang yang dipermuliakan inilah, murid-murid itu melihat dalam bentuk mini kerajaan umat tebusan. Mereka memandang Yesus yang disalut dengan terang sorga. Mereka mendengar suara dari dalam awan. Terang besar Alkitab Lukas 9 ayat 35 mengaku dia adalah anak Allah. Mereka melihat Musa yang menjadi wakil orang-orang yang akan dibangkitkan dari kematian pada waktu kedatangan yang kedua kali. Dan di sana juga berdiri Elia mewakili orang-orang yang pada akhir sejarah dunia akan diubahkan dari keadaan yang fana kepada keadaan yang kekal dan akan diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Di padang gurun dalam kesunyian dan putus asa, Elia pernah berkata bahwa umur sudah cukup dan telah meminta agar ia mati saja. Tetapi Tuhan dalam rahmatnya tidak mengambilnya ketika ia mengucapkan perkataan itu. Masih ada pekerjaan besar yang harus dikerjakan Elia. Dan ketika pekerjaannya telah selesai, Elia tidak akan binasa dalam keadaan putus asa dan kesepian. Juga tidak berlaku baginya turun ke kubur, tetapi ia naik dengan malaikat-malaikat Allah
kehadiran kemuliaannya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 2 ayat 12-15. Apabila Tuhan dalam pemeliharaannya melihat bahwa ada baiknya mengganti orang-orang yang dikaruniakan hikmat dalam pekerjaannya, maka ia menolong dan memberi kekuatan bagi mereka yang menjadi pengganti-pengganti itu. Bila mereka mencari pertolongan daripadanya dan berjalan pada jalan-jalannya, mereka mungkin saja lebih pintar daripada orang-orang yang mereka gantikan, karena mereka dapat mengambil keuntungan dari pengalaman mereka dan menjadi bijak dari kesalahan-kesalahan mereka. Mulai pada saat itu, Elisa mengganti Elia. Barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, membuktikan bahwa ia setia dalam perkara yang besar. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.